selama ini anggota dewan itu selalu mengklaim atas nama rakyat. Pernah tidak selama DPR ini menjabat misalnya, setiap membuat keputusan undang-undang itu dikomunikasikan dengan rakyat, minimal di basis konstituennya masing-masing. Problemnya kalau kita melihat revisi-revisi yang kemungkinan ini akan segera disahkan, nggak pernah dikomunikasikan dengan konstituennya. Dewan itu sebenarnya adalah petugas-petugas partai semua. Kalau ketumnya berkehendak, elit partainya berkehendak, sehebat apapun argumentasinya, sehebat apapun argumen-argumen yang lainnya, itu pasti akan tegak lurus dengan keputusan partai. Enggak juga kok, Di. Masa? Enggak juga. Ketika misalnya masanya itu loh. Ada. Masanya itu contoh. layak dapat Belum itu nemu sendiri. soalnya. Ada contoh. Belum nemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watwilah. Pada video kali ini kita akan menyaksikan sedikit perbincangan dan juga ada sedikit perdebatan dan juga kekagetan ya di sebuah acara yang dipandu oleh Mbak Najwa Shihab. Nah, di sini memang ada beberapa tokoh yang hadir dan untuk video kali ini yang akan kita sorot yaitu Bung Adi Prayitno. Nah, apa saja yang didiskusikan, apa saja yang didebatkan? Mari kita simak videonya berikut ini. Ya sebenarnya begini, kalau soal revisi undang-undang itu kan konsensus elit memang. Kan selama ini anggota dewan itu selalu mengklaim atas nama rakyat. Pernah tidak selama DPR ini menjabat misalnya, setiap membuat keputusan undang-undang itu dikomunikasikan dengan rakyat, minimal di basis konstituennya masing-masing. Kalau saya anggota dewan Dapil Madura, saya akan bilang apakah akan setuju revisi undang-undang ini atau tidak. Itu kan idealnya. Problemnya kalau kita melihat revisi-revisi yang kemungkinan ini akan segera disahkan, nggak pernah dikomunikasikan dengan konstituennya. Saya setuju. Setuju nggak? Saya setuju. Duitnya mana di sini? 50 juta. Nanti duitnya kan duitnya itu udah saya balikin. Itu yang pertama secara prinsip. Nah, yang kedua, di partai itu ada oligarkis ya. Bahwa ini nggak bisa dibantah bahwa dewan itu sebenarnya adalah petugas-petugas partai semua. Kalau ketumnya berkehendak, elit partainya berkehendak, sehebat apapun argumentasinya, sehebat apapun argumen-argumen yang lainnya, itu pasti akan tegak lurus dengan keputusan partai. Banyak kok buktinya. Partai-partai itu rapat misalnya nolak kenaikan BBM. Tapi ketika di-voting oleh pimpinan fraksi, semuanya samikna, watokna, dan tegak lurus. Oleh karena itu bagi saya, memang susah kita berharap dari anggota dewan secara personally yang punya kapasitas, punya kompetensi, dia down to earth ya, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Tapi kalau kemudian keputusan politiknya di-bypass kepada kepentingan partai dan elit, semua keputusan itu tak akan ada artinya. Yang ingin saya tegaskan adalah revisi undang-undang kayak gini kan selesai udah pada level pimpinan-pimpinan partai. Kalau nggak selesai pasti ribut-ribut. Nah, itu yang saya kira sebut bahwa seperti Uni Irma ini, sehebat apapun, kalau ketum dan pimpinan fraksinya berkehendak, tegak lurus, nggak bisa nolak kok. Enggak juga kok, Di. Masa? Enggak juga. Ketika misalnya Masanya itu loh. Ada. Masanya itu contoh. layak dapat Belum itu nemu sendiri. soalnya. Ada contoh. Belum nemu, coba kayak Undang-undang gimana? kesehatan, saya minta dengan catatan. Partai minta setuju. Saya minta dengan catatan. Berarti Uni ini pernah mengalahkan keputusan partai? Bukan mengalahkan, tapi saya menyampaikan kepada partai, Tambah lagi kalau kita. saya menyampaikan Apa kepada lagi? partai reasoningnya kenapa saya bilang harus dengan catatan soal mandatory spending. Itu saya langsung bicara dengan ketua umum. Ketua umum tadi bilang harus. Tapi pada akhirnya endingnya ya harus mengikuti apa titah dari petinggi partai. Partai kan mengatakan setuju. Tapi saya menyatakan setuju, Dengan oke, catatan. tapi dengan catatan. Ya, ini tapi harus disampaikan ke publik. Pas dilihat catatannya, Dan setuju ketika juga. enggak begitu. Dan kita sampaikan itu di paripurna loh. Oke. Sampaikan di paripurna, Panji. Ya, itulah tadi video yang cukup menarik ya. Di mana di sini Bung Adi Prayitno sempat kaget-kaget itu dengan pernyataan dari Uni Irma mengenai tentang bahwa beliau disangka, mungkin awalnya disangka bahwa dia pernah merubah keputusan partai ya. Ternyata bukan merubah, tetap setuju, tapi dengan catatan gitu. Cukup menarik sekali di sini ya. Ya itulah tadi video singkat dari channel Mata Najwa. Semoga di sini ada manfaatnya. Baiklah, sampai di sini dulu Iden Project. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.